Oke, silakan ada Terima kasih. Sebelumnya nama saya Muhammad Maulana. Background pendidikan S1 saya di pendidikan agama Islam. Jadi saya akan bertanya mengenai religious diversity. Sebagaimana kita ketahui, biasanya dalam pendidikan agama itu cerita-cerita yang akan disampaikan adalah cerita-cerita keagamaan. Nah, biasanya kan kalau dalam cerita keagamaan otomatis tujuannya adalah untuk membuat anak percaya bahwasanya agama ini agama paling benar nih, agama kita gitu. Di sisi lain, Indonesia dengan keanekaragaman agama tentu harus acknowledge keberagaman juga. Tetapi dalam pendidikan agama Islam khususnya itu jarang sekali, tentu di sana tidak ditekankan bahwasanya agama itu benar juga gitu kan. Nah, bagaimana cara kita sebagai pendidik itu dapat menjelaskan dengan cerita-cerita tersebut yang ada di textbook bahwasanya agama ini benar, tetapi di sisi lain kita juga mengajarkan kepada anak bahwasanya agama-agama yang lain itu harus kita akui dan harus kita hormati seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi menambahkan karena ini di level praktis ya Mas ya. Dalam perspektif saya sebagai seorang penulis, biasanya kalau menulis buku itu fokus kalau buku anak, karena kita menulis untuk anak, bukan textbook. Kalau textbook kita bisa memilih tema besar, gender, disabilitas, keberagaman, 3 tema. Tapi kalau untuk anak-anak, 1 fokus. Apa tujuan penulisannya? Untuk siapa? Untuk anak yang beragama Islam atau anak secara umum? Tujuannya apa? Untuk mengajarkan akidah, mengajarkan akhlak, mengajarkan tarik, mengajarkan fikih, atau mengajarkan keberagaman agama, gitu ya. Fokus, karena itu tidak bisa digabungkan. Untuk anak-anak, untuk sampai itu harus fokus. Kalau mengajarkan akidah, kita punya banyak ya, rukun iman gitu ya, rukun Islam, aku senang menjadi anak muslim, aku anak muslim, aku sholat 5 waktu, itu untuk anak muslim. Tapi kalau mengajarkan keberagaman, ya tentunya kita pilih bahasa-bahasa yang universal. Kita punya banyak sekali, di Litara banyak sekali buku-buku tentang keberagaman. Salah satunya kita tulis dalam artikel ya untuk jurnal Cap Gomeh, itu tentang anak, 2 anak, 1 muslim, 1 anak Tionghoa yang kamu ke rumahku ya, nanti hari raya Imlek nanti kita makan lontong cap gomeh. Kok lontong cap gomeh itu kan makanan lebaran gitu? Enggak. Kalau di tempatku, kalau cap gomeh itu kita pergi kita menyembah dewa ini. Iya, kemudian anak yang muslim, kalau lebaran, nah ini kayak adu mekanik ya kalau sekarang bilangnya. Seolah-olah kalau di agamaku kayak begini, di agamaku kayak gini gitu ya. Tapi kan itu anak-anak, jadi no hard feeling gitu ya. Tidak seperti debat di sosmed gitu ya, yang kalau membandingkan agama itu langsung netizen tuh apaan sih gitu ya. Kalau kena ini anak-anak, dan itu dengan ilustrasi mungkin bisa dicari saja lontong cap gomeh itu. Intinya itu menjelaskan ada yang sama loh, itu diwakili oleh makanan. Ternyata ada maknanya. Ternyata makanan itu simbol akulturasi, bahwa ternyata lontong cap gomeh itu bukan makanan Jawa, itu memang ada maknanya. Kenapa itu telur, kenapa kuahnya merah, ada maknanya. Tapi ternyata ada maknanya juga dalam agama Islam. Jadi memang itu akulturasi. Ada yang sama, ada yang berbeda gitu. Itu tujuannya untuk membaca universal, memang untuk memperkenalkan kesamaan dan perbedaan dari agama-agama. Tetapi kalau tujuannya untuk mengedukasi tentang akhlak, fikih, ya memang buku-buku yang dibuatnya khusus begitu ya, seperti itu. Tapi kalau ditanya di pasar lebih banyak mana buku yang mengajarkan agama atau mengajarkan keberagaman? Mana yang perlu? Begitu ya, sepertinya begitu ya. Yang jarang yang keberagaman. Ya. Bu Tati silakan.
Ya, tadi Bu Sofi menyampaikan beberapa, salah satunya adalah merujuk kepada, kayak sudah penjelasannya sudah di ini ya, sudah disampaikan sama Bu Sofi, betul. Kalau bagi saya kuncinya adalah di keberagaman ini, tema, genre gitu ya. Penting sekali anak-anak itu dibiasakan membaca buku yang seluas-luasnya, agar dia terbuka ya, tidak cuput gitu ya. Tentu saja yang disebut dengan iman dan sebagainya itu kan memang ada porsinya juga. Tapi kita juga membesarkan anak yang terbuka dan tidak takut dengan orang yang berbeda dengannya gitu. Baik dari segi iman, baik dari segi tampilan gitu ya, baik dari segi apapun itu bahasa gitu. Kita harus membiasakan anak, karena kalau misalnya anak biasanya yang seperti itu adalah sering jalan-jalan ke luar negeri, kemana gitu. Tapi kan itu mahal ya. Nah, jalan-jalan paling murah adalah, dan yang paling bermakna adalah buku ya. Dan kita, kalau kita melakukan itu, menurut saya kita membantu anak kita menjadi generasi yang lebih kuat, malah percaya diri ya dengan identitasnya, tapi dan melihat orang lain juga tidak takut gitu. Dan itu kan jadi pede ya. Kalau misalnya yang tidak terbiasa tuh malah orang dikit-dikit ini curiga gitu ya, terus nggak bisa bergaul dan sebagainya. Kita tahu ya soal perkembangan anak. Itu mungkin menambahkan yang di Bu Sofi tadi, yaitu kuncinya mendidik anak itu dengan menyediakan buku yang seberagam mungkin. Bahkan orang yang berbeda sama kita, karena itu kesempatannya memang. Kalau bukan kita yang ngajarin, nanti orang yang ngajarin loh. Lebih baik kita yang ngajarin kan? Ya, mending orang tuanya yang ngajarin gitu, daripada dia taunya dari orang lain gitu. Itu hal yang tadi menambahkan. Terus hal lain mungkin tadi Bu Sofi menyampaikan buku yang tidak kami bawa di sini namanya Cap Gome. Ini memang ditulis oleh Bu Sofi ya. Dan kami melakukan penelitian ini di waktu itu saya masih mengajar di UIN. Kami melakukan penelitian, Asep juga terlibat. Jadi mahasiswa ngomong-ngomong di belakang ini ada referensinya ya Bapak Ibu ya, agar misalnya Bapak Ibu ingin baca lebih jauh ada informasinya. Jadi dalam penelitian itu saya yang mengajar di UIN Jakarta saat itu melakukan penelitian kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya, Introduction to Children's Literature, dan Bu Sofi salah satu yang menjadi dosen tamu saat itu. Dan buku yang saya ingin pakai saat itu kami pakai yaitu buku Cap Gome. Kenapa yang menarik? Karena mahasiswa saya itu rata-rata dari latar belakang Muslim ya, latar belakangnya sangat homogen, kecuali kultur. Tapi kalau dari segi etnisitas mungkin ya, atau rasnya mungkin tidak sangat homogen. Jadi saya ingin melihat bagaimana ketika mereka membacakan cerita Cap Gome itu, bagaimana mereka memaknai konflik yang ada di dalam buku Cap Gome. Karena dalam Cap Gome itu tadi seperti diceritakan oleh Bu Sofi, menceritakan bagaimana masing-masing merasa ini punya saya kok, di Lebaran ada, ini di waktu Cap Gome juga ada gitu. Jadi kayak berantem, ini siapa pemilik budaya Cap Gome gitu ya. Nah terus dari situ kita meneropong dari bagaimana mereka melihat kedirian mereka, apakah mereka melihat sebagai karakter yang Muslim atau karakter yang Tionghoa, seberapa kritis mereka melihat gitu ya, bias mereka sebagai orang yang sebagai Muslim dan sebagainya. Itu kelihatan sekali ketika kita menggunakan buku, apa yang kita anggap diri kita dan orang lain itu terungkap ya. Nah dalam penelitian itu terungkap, misalnya ada beberapa yang bagi saya agamaku adalah agamamu adalah agama. Jadi bagi dia lulu gue gitu. Jadi tidak ada istilah yang bagi dia itu yang salah itu teman yang Tionghoa itu murni salah gitu ya, karena ngotot katanya. Jadi di situ ketahuan sekali bagaimana standpoint seseorang bahkan dalam sebuah objek buku pun itu bisa terungkap. Dan bagi saya itu menarik ya. Kalau kita peduli bagaimana bagaimana kita melihat warga kita, melihat orang lain, keberagaman dan sebagainya, dari sebuah contoh kecil itu saja kita bisa mengungkapkan bahwa ada masalah gitu ya. Kalau kita percaya dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu, bahwa kita tuh melihat keberagaman tuh masih sangat penuh dengan ketakutan gitu ya. Jadi sangat prejudis gitu kadang-kadang kelihatan dari situ. Tapi secara umum
dari data case study kami itu secara umum mereka ketika kita fasilitasi di situ untuk merespon cerita yang mengingatkan mereka ketika misalnya bersahabat dengan orang yang berbeda, mereka merujuk kepada pengalaman-pengalaman masih kecil. Oh, saya waktu kecil dulu SD punya teman yang Katolik, Protestan, dan sebagainya. Jadi mereka melakukan refleksi ya, dan refleksinya kelihatan sekali terhenti ketika mereka sudah masuk sekolah aliyah atau sekolah SMA. Jadi kayaknya diverse, maksudnya ke minglingnya dengan orang yang berbeda itu mahasiswa saya itu berhenti di usia SMP dan SD. Setelah itu sangat homogen. Itu kelihatan sekali dari cara mereka melakukan reflektif cerita mereka, mengingat kembali pengalaman dengan orang yang tidak sama dengan mereka, apalagi yang sangat sensitif ya, agama. Nah itu menurut saya kan kalau bagian dari pengetahuan kita tentang bagaimana sih sebenarnya orang Indonesia itu seberapa segregated ya. Seberapa faktanya kita bangga banget ya Bhinneka Tunggal Ika, tapi faktanya kita terpisah-pisah gitu ya. Banyak sekali yang terpisah. Ini dari kasus mahasiswa kami yang di UIN ya. Mungkin kalau yang dari institusi lain tentu saja lebih beragam.